ojek online. Terus ngomong ke gue nanya bang gimana nih, iseng aja gue. Terus ya gini-gini bang, sehari cepet paling didepoin abis ini. Wow, Anjing. Akhirnya dia aja bisa masa gue. Emang siapa lu? Nge-proofin Jaksel? Orang kita nggak serius-serius amat. Iya, makanya approve. Iya. Aslinya kemabukan, gue samperin gue kasih botol. Mas, Jaksel proof ya? Iya. Saya mau makan habis ini kemana ya? Andre Zomato kah? Itu udah sampai sana. Yo Euforian, bertemu lagi bersama gue Raihan di podcast Gue Yang Nanya. Gue yang jawab. Seperti biasa hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah dua orang ya, yang katanya sudah menjadi ikon perjakselan duniawi. Cuman gue nggak tahu sampai sekarang belum datang nih orangnya, gue nggak tahu kenapa nih. Ini begini studionya ternyata ya. Yang katanya mau menguasai obrolan Jaksel. Ya. Inspeksi dulu kali ya. Masa dikasihnya Ultraman? Begini, aduh. Gila. Ninut di dadanya mana? Ninut kok nggak nyala. Murah. Iron Man. Awal mula Iron Man ini lah. Oh, itu awal mula Ini, Iron Man. prototipe pertama ini. Dia. Coba kita lihat. Oh, ada ini lumayan lah. Ada perkakas main darts gitu. Ala-alanya ada lah tipis. Ala-ala kafe lama. Kafe Iya, lama. benar, Kafe lama. benar. Kafe Songasir, lama. berarti songasir ya. Tapi kita lihat di situ respect. Akhirnya ada foto kita di tempat podcast. Di saat semua kafe-kafe kita lihat nggak ada muka kita ya. Nggak ada. Tapi itu tuh mirip tuh desain sama Warkop Polling. Ini ya. Sebenarnya Kita lihat lagi. sama. Jangan gitu, kan dia kan bilang tamu gua. Ini nih. Masa ada dia nih siapa nih maksudnya nih? Iya, maksudnya kuda-kudanya kok taekwondo. Formnya kok nadal. Oh, kita main padel, Bang. Nggak, tapi jaksel olahraga jaksel dong, olahraga jaksel. Oh, kita cek dulu sepatunya. Adidas. Aduh, nggak on kok. Nggak on. Oh, ini Gimana? Jaksel. Tapi Jaksel dia nih. Nah, recehnya nih. Oh, iya. Ini siapa nih? Iya, Jujur, numpang Bang. aja, abangnya. Abangnya. numpang aja. Abangnya, iya. Tapi dari studio menurut lu gimana, Dre? Studio menurut gua oke, apalagi lukisan-lukisan ini nih pola-polanya kayak sweater. Kayak sweater teteh Bandung. Oh iya, tribal. Ini iya Iya, benar. tau nggak sweater kayak gitu? Kardigan. Katro. Ini mau gimana sih, Moy? Lu duduk sini. Duduk. Gua kan emang anak keso banget tadi. Iya, Menyelipkan kepentingan tadi. Lebih tepatnya ngambil hak orang ya. Ngambil hak Tapi orang. selamat datang pribadi di studio Evo. Tuh. Jaksel Pro. Hashtag explore aja biar nggak dimarahin produser. Iya benar. Lu ngecek di mana? Itu. Oh. Kira gue lu ngulik lo. Enggak dong. Oh iya dong. Namanya juga kreator proper. Tapi by the way ini podcast pertama lo berdua? Atau sebelumnya udah pernah podcast juga? Berdua sebagai Jaksel Proof? Baru pertama kali. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali? Eksklusif berarti? Iya, alias kan kamu juga di sini soalnya. Sebenarnya gini Florian ini ordal. Alias harga miring. Infonya Iya. juga dipotong setengah ya. Kita mah support teman. Support teman. Tapi teman. kita sekarang menjadi guest. Jadi game. Nih biar Rehan aja yang mengeksplor tentang Iya. perjakselan. Enggak, lu aja Muy. Lu juga bantuin gua interview Andre. Oh, jatuhnya. Gua host. Bukan guest. Bukan guest. Udah lah ngapain sih guest udah 2 season gila. Masih ya guest. Jadi ini sepatu baru gue. Iya sepatu baru tuh. gue. Serinya 1906 lovers. Itu aja. Iya. harganya berapa sekarang resell? Ini. Itu. Tadi kan ditanya. Iya. 5 juta. Mahal. BTW ini sepatu baru gua. Halo, bisa bicara dengan A6 JT 2160. Aduh. Coba dong. Aduh, capek deh. Teman-teman sering nggak ikut. Oh gitu bawaannya. Bawaannya abang-abang. Kita bisa muncat jadi ya. Abang-abangan udah. By the way ini podcast pertama dan Jaksel Proof tuh berarti baru-baru ini ya? Baru sebelum ada setahun Bang ya? Baru di awal 1 Januari sampai Bener-bener per 1 Januari? Per 1 Januari. Ngepost 1 pertama ya. Januari. Sekarang Sombongin lagi Andre. followers rencananya tadi sebulan 10.000. Ternyata 63.000. sekarang 63.000. aduh udah kebalap Andri, kebalap lu lagi. Monyet. Tapi gimana perasaan lu ke balap Andri gimana? Layak. Andri tuh ini loh, newcomer loh padahal. Enggak, sebetulnya dia konten lama tapi bahas Udah lama, musik. tapi dia bahas musik. Perjakselannya itu Iya, baru kan. Baru kan gue bilang awalnya sama dia emang musik enggak sih Andre. Tapi gue akuin kontennya mahal, gue akuin. Maksudnya, Iya. Nyampe. Nyampe. Nah itu terinspirasi dari Jaksel Pro. Gitu ya. Karena dia waktu itu
nanya-nanya konten, gue kan suhu itu nggak Suhu bener. suhu. Bener. Konsul sama lu. Konsul terus ikut konten Jaksel Proof. Nah, abis yang dia konten sama kita, Duluan Jaksel Pro atau AASYO dia ikutannya? Dia pernah collab sama AASYO juga kan? nah itu Jaksel Proof dulu. Oh, oke. Terus Kenalnya bahkan dari Jaksel Proof juga ya. Ya, habis itu dia ikut konten, terus gue ajarin lu ambil kalau Jaksel Proof tuh blueprint terbagusnya adalah nyiptain standar yang masih approachable. Oke, ya. Kalau abang-abangan Jaksel lain kan bikin Jaksel untouchable. Betul. Inggris ngomongnya. Iya. Sedangkan Jaksel Proof kan nggak berusaha untuk bilingual dan lain-lain. Ya Lu lebih nongkrong. grassroots, Lebih grassroots Asli, aja, iya. lebih nongkrong aja. Nah, lu bikin hal-hal kayak gitu dan lu bikin standar TikTok versi lu aja. Oke. Yang bikin konten di short platform itu gampang dan susah adalah lu buatnya gampang, cuma yang upload sehari kan 10 Jalan, orang, iya. 10 orang, sedikit tuh. 10 tuh. Jadi saingannya kan banyak. Betul. Jadi kalau lu nggak ngonten tiap hari, jadinya lu akan ketelan. Ya, Lu tenggelam lah lu pasti ya. ngerasain beda dulu zaman eranya YouTube. Orang tontonan 1 juta tuh bisa ngomongin satu Indonesia. Benar. Kalau Sekarang kan sekarang iya. lu 10 juta juga belum tentu diingat. Iya. Kecuali Jaksel Proof diingat. Kalau diingat. itu susah banget Han. Kayak gue Kurasu sama diinget lah, tai Iya. kenapa Jaksel Proof doang gila. Lu pada tahu Kurasu nggak? Coffee shop di Jaksel itu. Pusat skena Indonesia tuh ada di situ tuh. Lu tahu setiap gue kesana gue ngerasa apa? Ngerasa sampah. Sampah gue di situ. Outfit gue paling sampah kayak orang Zimbabwe, tau nggak lu? Kesini dong. Iya. Tetap gue senior. Kalau Iya. apa Jaksel Proof? Jaksel Proof ya, tetap gue senior. Tetap senior Tetap ya? senior gue. Kalau seberapa sih? Sekarang jual 99.000. Oh, iya berarti bulan depan kita balap di dong. Enggak bulan depan Anjing. lah. Jangan dong. 2 bulan. Beda sebulan. 2 bulan ya. Beda sebulan anjing. Tapi lu emang senang bagi-bagi ilmu gitu atau emang gimana sih deh? Karena dulu itu gue kan kenalannya dalam gue. Iya. Kenalannya dalam. Gue tuh diajarin sama namanya lu tahu Ibenma, Iya. Elo, Heeh. gitu-gitu tuh Anak-anak LL itu. anak-anak LL tuh mastermind Godfather-nya tuh ada namanya Iyeng. Nah, Terus? gua tuh lu tahu gua bikin Andovi Andre Show? Iya. Nah, itu yang 500.000 setahun itu. Iya, Oke, oke. sama akun gua pribadi yang TikTok tuh Heeh. setahun juga 500.000. Oke. Gitu. Gue 3 tahun nih anjing belum. Nanti kita sharing. Iya, boleh. Terus? Nah, gua tuh dapat ilmunya dari Iyeng dan gratis. Oh, jadi lu berusaha membagikan itu yang sama yang lakukan ke lu. Lebih ke arah ajaran agama gue aja sih. Oh, gitu. Nah, kebetulan kan si Andre kan minoritas. Nah, Iya. kalau misalnya udah minoritas belagu kan gampang ditanya-tanyain kan. Anjing emang iya. Kita sebagai minoritas kayak diajarin. Iya, minoritas benar. makasih ya Benar. gitu. By the way kita bakar rokok Rehan dulu. followers itu. 99.000. Oh, enggak nyampe 100.000. Udah sampai tahap mau beli follower? Biar cepet dulu 1.000 gak ngaruh kayaknya kalau gak ngaruh. Semua konten lupus tetap gak cepet-cepet ya. Anjing. Semua konten gua hapus monyet. Enggak gila. Seminggu belakangan nih ya. Seminggu belakangan nih ya. By the way kita ngerokok dulu ngerokok deh. Ngerokok. Ngerokok. Ini kita ngerokok. Tadi lu pakai apa? Gue pakai berry favorit gue. Diplomat Evo Refreshing Squeeze varian terbaru ya. Gua bakar yang leci, Camuy bakar yang berry. Sebenarnya ada juga sih yang guava ya. Ada guava juga, ada rasa mangga juga. Andre rasa apa? Mangga. Ini mangga. Mangga, tapi belum ngerokok ya. Belum ngerokok. Apa kau? Ngaruh semua ngerokok. Kalau ngap jangan dipaksain ya. Tapi sebelum kita sampai Jaksel Proof ya, sebetulnya lu perkontenan, lu berdua duluan siapa? Perkontenan di, TikTok. lu pernah di YouTube gak sebelumnya? Gue pernah dulu, waktu zaman gue kuliah. Zaman-zaman Oh, iya. era Raja YouTube tuh. Dari YouTube gue bikin YouTube. Bikin apa? Bikin web series gitu. Web series kayak Raditya Dika gitu. Iya. Tapi versi lebih premium kontennya, penontonnya lebih dikit. Biasa idealis kan. Kan orang kan ngedit di Tambun kan. Produksinya ribet dong, Dre. Lumayan ribet. Untuk ukuran mahasiswa ribet. Namanya si Cangkir Cerita Mahasiswa. Tapi nonton lumayan, 100.000. Oh, Pada iya. zamannya udah oke. Berapa episode? Rencananya 13-an. Jadi berapa kali yang jadi? 6. Ya setengah lumayan. Setengah. lumayan. Itu tahun berapa ya berarti Andre? 2017 nggak sih ya? 2017. 2017. Zaman-zaman gue belum deket sama ex-member JKT gitu. Waduh, udah mulai kesini. Sombongnya udah mulai ke bukan ranah pekerjaan nih, anjing. Jadi asmara, sampai asmara bangsat. Tapi pertama kali bikin konten duluan Andre. Karena kan Andre berangkat emang dari YouTube kan. Iya. Cuma kalau misal bikin yang IP AASYO sama Webinat itu di tahun yang sama, tapi cuma beda 1 bulan atau 2 bulan gitu kan.
Oh. Tapi berangkatnya 2002 berapa ya, Andre? 2023 lah ya. Baru nyemplung TikTok ya. Tapi gue tuh sempet ke belakang panggung dulu. Sebagai Kan gue punya agensi kreatif juga. Jadi ya bikin Masih jalan campaign. sekarang, Bre? Masih jalan sampai sekarang. terus? Kayak bikin campaign, bikin video buat orang lain, buat brand-brand. Sama gue pernah di narasi jadi executive producer. Oke, itu berapa tahun donasi? Setahun. Sebelum lu punya ini apa kreatif ini? Oh, gue udah punya. Oh, udah punya. Iya. Kenapa lu memutuskan buat join narasi dari waktu itu, Dre? Karena kayaknya ilmu gue dibutuhkan gitu ya. Oh. Kasih tau aja pertama emang gajinya lumayan. Gitu. Enggak, anjing padahal dia bisa nyebut karena gue butuh ilmunya mungkin narasi. Kenapa jadi seakan-akan narasi butuh ilmu dia? Iya butuh. Cuma maksud gue kayaknya nggak segede itu juga. Kalau Nggak segede-gedein itu. Kalau jujur sih paketan waktu itu. Oh iya paketan. Oh Jadi, iya. karena jadi yang ngerjain video Skin Indonesia 24, 5 terakhir video Skin Indonesia 24 yang Andovi Kajo Ya. itu agensi gua. Oke. Jadi chemistry-nya tuh udah ada antara gua, Andovi, Jovial. Oke. Nah, waktu Andovi Jovial diajak ke narasi, kan nggak ada yang ngerti cara bikin konten digital tuh untuk eksekusinya. Karena kan background rata-rata narasi TV tuh. Jadinya gua sepaket. Oh, alias modal, jadinya gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya si temennya Andre tuh nggak narik dia tuh susah. Butuh teman di dalam instansi. Tetaplah di tempat manapun butuh teman, Iya. butuh teman. Sampai akhirnya lu bikin show. Sampai akhirnya gua sama Andovi resign. Waktu itu gua Barengan resign-nya? Andovi dulu baru gua. Terus mikir kayak kita mau bikin susahnya media ya. Misalnya kayak Evo nih. Bikin podcast lu kan harus ngikutin apa yang lagi rame. Iya. Misalkan yang sekarang lagi rame apa? Jaksel Proof. Itu satu. Iya. 2 RK selingkuh. Wah. Waduh. Ada deh yang selingkuh ini deh Jubili sama Ardito. Wah. Jangan juga dong. Enggak, tapi gue dengar ada yang ketemu di Bali. Bab, Ini boleh di-cut? Iya. ada yang ketemu, ini ada yang Iya. Misalkan sekarang lagi Finding Safno misalkan Iya. gitu, bisa gitu. Harus ngikutin kayak gitu. Betul. Oke. Terus tadi sampai mana ya? Media susah kayak Evo. Oh, media susah. Misalkan lu mau bahas sekarang tentang Jaksel Proof, tapi kalau misalkan yang lagi ramenya di dunia ini adalah sekarang apa sih yang lagi rame? Di apa nih? Skalanya apa? Se-Indonesia. Selingkuhan lagi rame, Iya. drama kayak Yang gitu. anggaplah Apa ya yang lagi rame? Anggaplah ini ya Timnas Indo lah. Timnas Indo lah, sih. Misalkan Timnas Indo lagi Mau lawan World Cup. Jepang nih. Iya. Terus lu harus promoin tentang gelas ini gitu. Oke. Gelas ini. Kan susah, orang kan attention-nya Bridging-nya susah. semuanya Ke Timnas Indo. Iya. Nah, karena lu bergantung sama beritanya, bukan bergantung sama delivery-nya. Oh, I see. Jadinya Oke. gue sama Andovi mau bikin orang tuh bergantung sama cara penyampaiannya. Makanya kalau lihat di Andovi Andra Show, bahasannya tuh apa aja, tapi yang kita bikin adalah gamifikasinya. Berarti salah satu treatment lu adalah bikin yang kayak tim apa? Tim Andovi, tim Iya, Medes, itu tim salah satu Papis. caranya. Betul, karena orang jadinya fokusnya adalah Ke di lu kompetisinya, bukan di isunya bahas apa. Iya. Karena sama kayak gua ngebahas soal ngobrol-ngobrol sama teman-teman kreator yang apa sebutannya kalau nanya orang Vox Pop ya? Apa? Iya. Ya, Vox Pop. Mereka tuh strugglingnya adalah orang tuh kenal narasumbernya bukan merekanya. Betul. Nah itu menurut lu ya, Andre, solusinya gimana, Andre? Supaya orang tuh lebih ke aware ke kitanya. Kalau di referensi luar kan sebenarnya banyak yang misalkan Career Leader tuh bagus ya, tuh. yang carbohydrate. Terus cara nanyanya siapa yang ditanya? Misalkan Iben itu nanya, Iya. tapi Iben yang terkenal kan? Iya. Karena dia spesifik nanya ke anak kecil. I see. Kalau lu nanyanya juga ke orang-orang umum, delivery lu jadinya nggak ada beda, nggak ada karakter. Iya. Berarti lu harus nyari USP-nya, harus nyari unique selling point-nya. Apa yang Iya. ngebuat orang tuh nonton TikTok lo? Ini sih yang contohnya yang lu tau podcast yang nanyanya nggak semangat apa namanya? Yang bikin kesel. Kuku. Itu kan karakter. Iya. Jadi kalau jangan lu nanya sebagai jurnalis di belakang kamera. Kalau cuma nanya simpel doang kan, jadinya orang fokusnya ke narasumbernya. Tapi kalau misalkan lu nanya Vox Pop tapi lu ada karakter, baru di situnya lu yang dikenal. Berarti penting sekali untuk menemukan personal branding lu, Andre, ya? Dari kita sendiri. Kalau dari ilmu gue yang mahal ini, Terus. iya pasti. Oh, oke. Butuh lu nentuin dulu karakter lu waktu untuk nanya tuh apa. Ya, itu berarti Andre starting point-nya yang naik banget di A-Show. Kalau lu di Muibinat. Gue dari Ya, Muibinat. Itu kenapa akhirnya lu transisi ke TikTok pada saat itu? Karena waktu pas pertama kali gue bikin yang podcast Ratings, Mm-mm. orang-orang tuh akhirnya sadar kalau cerita-cerita horor yang dibawain sama Muibinat ini sebelum jadi Muibinat ya, itu tuh enak didengar sampai bisa dibilang orang lelebaynya tuh bukan lagu Billie Eilish loh. Cerita Muibinat. Tapi kan udah lu lakukan di podcast Nah, tanpa visual. tapi akhirnya
gue bertiga tuh mikir kayak waktu pas zaman pocong dulu loh, Arif Muhammad. Iya. Pocong gaynya banyak. Iya. Pocong pertama kali kan kayak, ih tweetnya ger banget nih, tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Momen akhirnya pas orang-orang penasaran, dia come up dengan muka mereka sendiri, akhirnya gede dong. Ngebum lagi. Nah, momen itu yang akhirnya gue sama si Abi sama Nadila tuh cium. Banyak banget orang-orang pas pertama kali gue live pakai TikToknya Scary Things waktu pertama kali di TikTok. Masih Scary Things. Orang-orang tuh kayak, oh ini muka mereka. Ya, Nah dari situ animonya gede, akhirnya gue bertiga mikir lah kayak, kalau kita bikin satu akun, cerita horor juga, tapi mukanya kelihatan, lo nggak cuma dengerin audio doang, tapi ada visual, pasti gede dong. Oke. Akhirnya gue buat. Nah ini pertanyaan sebenarnya gue belum pernah tanyakan ya kalau itu kan Scary Things itu kan IP-nya punya noise kan. Nah lu merubah ke TikTok itu gimana persetujuan maksud gue? Akhirnya gimana? Maksudku Gampang. gini-gini berantem apa gimana? Bukan. Kalau gini kan kalau Ini gini kan alang ya, alang ya. gimana caranya gimana? Pertama kali gue masuk Scary Things itu kan emang audio only. Nah akhirnya gue punya kesepakatan sama Noise, kalau misalnya emang ini audio yang dikeluarin dengan long duration, itu akan turunnya ke podcast, which is Scary Things yang emang IP yang punya Noise. Cuman kalau misalnya ada short story yang akan gue lempar ke Muibinat, itu story yang panjang itu nggak gue ambil, dan kalau misalnya ada visualnya, ada mukanya, itu gue yang megang. Jadi gitu. Jadi pembedanya adalah kayak gitu. Yang satu, berarti lu nggak mungkin buat cerita Scary Things ke Muibinat? nggak mungkin. Karena orang-orang akhirnya sadar kayak, gue punya cerita panjang banget nih, gue akan kirim email buat dibawain di podcast. Tapi kalau misalnya gue punya cerita pendek, gue akan kirim email buat dibawain sama TikToknya Muibinat. Sependek-pendeknya cerita orang kan tetap panjang pasti Mui. Maksimal aja bahkan gue pernah dapet maksimal buat Muibinat ya. Enggak dong. Enggak ada gernya dong. Pocong. Apa? OB bisa ketemu pocong kan? Iya anjing. Maksimal tuh 3,5 menit. Itu paling panjang buat Muibinat. Tapi akhirnya gue papas-papas jadi kayak cuma 2,5. Gitu. Okay. Itulah berangkat pertama kali akhirnya gue Syabin adalah bikin TikTok itu bulan Agustus 2023. Oke. Sampai lu berdua ketemu di udah kenal sekolah. Collab Andreasius sama Muibinat. Oh di situ lu ketemu. Baru pertama kali ketemu. Pertama nggak? Apa kita pernah main mini soccer bareng? Oh kita pernah main mini soccer dulu. Cuman bersinggungan doang ya, nggak ngobrol banyak. Jadi mini soccer, terus Camuy putus di situ. Di situ, iya, terus Putus waktu itu. tapi kan udah balikan lagi. Pertama, mini soccer pertama masih bawa pacarnya. Iya, sobat babak kedua gue. Iya. Sobat babak kedua. Iya, terus habis itu mini soccer kedua galau. Jago mainnya jago. Jujur di situ menyala banget ya. Di situ jago, habis itu ketiga balikan. Oke, balikan. Lu ketemu akhirnya di collab itu. Ketemu lagi yang konten di collab itu. Pertama kali ngajak project ini siapa? Lu duluan atau Andre duluan? Andreas the Creator. Andreas Creator. Kenapa lu ngajak kamu Andre waktu itu? Tapi lu udah kepikiran Jaksel Proof tuh udah lama? Atau karena pas ketemu Camoy aja kayak cocok nih Jaksel gitu? Enggak, gua itu mikirnya tadinya untuk kepentingan, gua kan ada clothing line. Oke. Namanya World Before Pandemic. Di bisnis kan ada dua ya. Lu emang pinter bisnisnya sama modalnya. Iya. Kebetulan kan gua ada yang pertama nih, modalnya nggak ada. Jadi kalau gua dia nyari orang temen yang kaya. Gua mikir kalau gua ngasih baju gua ke semua anak Jakarta Selatan, miskin, miskin. Nah akhirnya dibanding gua minta approval anak-anak Jakarta Selatan, kenapa nggak gue aja sekalian? Iya. Biar gampang untuk clothing line gua sebenarnya tadinya. Oke. Tapi kenapa Camoy yang lu ajak pada saat itu? Karena secara looks lebih bandel Dibanding lu? dibanding gua. Oh lu harus punya dua karakter berbeda. Biar lebih beda aja si karakteristiknya gitu. Kalau lu di Asio, Andovi itu sebagai apa? Founder juga. Nggak mau maksud gua Karakternya? kan berdua kan pasti ada good cop sama bad cop kan. Kalau di Andovi Dia sebagai Andovi itu- investor yang uangnya lebih banyak dibanding Pertama pasti. dia investor investor studio. Kedua adalah followers. followers. YouTuber kan Follower oke. banyak. Iya, Follower oke, empat. oke, Gua kan di oke. carry di awal. Iya, lu butuh market itu. Iya. Oke. Awalnya gua kira di Andovi bakal nge-carry. Ternyata, ternyata tetap butuh otak. Tetap butuh otak sampai ngebul ternyata. Iya. Berarti nggak ngaruh nggak ya? 3 bulan gua ngonten di TikTok sama Andovi. 200, 300. Jujur gua salah satu orang yang nontonin awal-awal lu deh. Iya jujur. 200, 300. Oh, view maksudnya. Iya. Udah ada Andovi Lopez. Udah Iya. masanya udah habis kayak. Iya, berarti nggak ngaruh ya, Dre? Kayak gitu. 200. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sana behavior penonton YouTube dan TikTok tuh jauh beda. Umur juga udah ganti sih menurut gua. Benar. Umur udah ganti, Iya. tokoh idolnya udah ganti. Terus di TikTok ini kan lebih platform yang memungkinkan orang yang followersnya dikit, angkanya gede, dan orang yang dikenal angkanya kecil. Anjing iya. Jadinya ya tergantung lagi lu. Kalau gue sih ngomongnya, lu ngonten tiap hari itu lu judi. Naik gak tuh konten lu?
Iya benar, kita gambling ya. Gambling. Makanya lu harus sering. Iya benar. Makanya lu harus konten tiap hari satu. Ibarat judi lu harus depo tiap hari lah biar dapetin 10 juta itu gitu kan ibaratnya. Jangan lakukan judi online Jangan teman-teman ya. teman-teman ya. Jangan ya. Goblok, orang-orang judi online tolol, miskin makin miskin. Kemarin gue neduh, Dre. Apa? Neduh. Di mana? Neduh kena hujan maksudnya. Neduh kena hujan. Di salah satu di daerah Jakarta Timur lah. Terus gue neduh ada salah satu ojek online. Terus ngomong ke gue nanya, "Bang, gimana nih?" Iseng aja gue. Terus ya gini-gini ya, Bang, sehari cepet paling didepoin habis ini. Wow, Anjing. Hari Tanu mentalnya. Mindsetnya udah begitu deh. Mentalnya kok 9 naga. Gue bilang anjing bangsat ya. Kok mental dia temen-temen. founder akademi kripto? Iya, makanya gue Timothy Ronald. Anjing. Respon lo gimana Han? Waktu pas lu denger kayak aja ada orang kayak begini pikirannya gitu. Iya gue tertengang gue. Akhirnya gue Taruh. Akhirnya dia aja bisa masa gue nggak bisa. Akhirnya Masa gitu. nggak bisa sampingnya sama dia? Iya. Anjing. Dia aja set hustle. Iya, dia aja saya hustle. Masa gue enggak. Iya anjing. Tapi ngomongin soal Jaksel lagi, kenapa lu mengambil tema Jaksel? Apakah karena itu tema paling seksi sebagai konten? Marketnya paling seksi. Awalnya ya, pure untuk clothing line gue sebenarnya. Tapi selama makin berjalan lu akhirnya menemukan, lu pernah berpikir nggak sih kenapa banyak banget orang yang menyinggung Jaksel gitu? Apakah emang karena marketnya seksi atau apa? Akhirnya Chris kita Hadi kepikiran gimana? sebenarnya Jaksel tuh nggak cuma domisili sih. Tapi culture. Gitu. Tapi culture, tapi mentality orang-orang gitu loh. Yang Tapi mana kan itu kayak udah terjadi sejak lama sebetulnya. Betul. Nah, jadi awalnya kan emang gara-gara clothing line tuh kepikirannya. Kalau gue pribadi setelah akhirnya ngegoreng Jaksel Proof, dan kita nanya agensi kenapa banyak traffic di Jaksel Proof. klien kita, kayak sebulan itu nggak ada sehari nggak pakai sponsor ya. Jadi buka aja kayak sebulan ada 24 brand. Aduh, 30. Ya sebenarnya tuh gue kurangin dikit. 12 video terakhir gue semuanya tap in. Udah sampah lu mau sombong-sombongan. 30 terakhir kita tap in. 30 tadi kita Iya, tap in. belum segitu gue telat. Ada masanya, ada masanya segitu. Ada masanya ya. Ada masanya emang habis kurasu gue bilang anjing. Gue miliarder nih habis kurasu nih. Iya. Telat. Tapi beneran jadi miliarder tuh habis kurasu. Miliarder. Nabung mah ada nabung. Tapi ada tabungan lah akhirnya. Yang sebesar berapa persennya tuh dari hasil Gak miliarder? usah sedapur itu. Sedapur itu. Off the record aja. Off the record. Nah, after kita nanya-nanya rating agency, salah satu hal yang bikin Jaksel Proof itu menarik adalah Jaksel Proof tuh bikin Jaksel jadi approachable. Karena kan kita nggak bikin standar-standar yang Beneran membuat eksklusif gitu. Iya, beneran Iya, iya. mahal gitu enggak. Iya. Jadi dan kita juga bahas tempat nongkrong dan makin kesini gue melihatnya kenapa Jaksel itu diikuti sama orang-orang adalah karena banyak orang yang mempertaruhkan mimpinya di sini. Oke. Di daerah sini karena pengen jadi karyawan Agensi. CBD. padahal CBD nggak selatan ya, pusat Iya, ya. Ada, tapi bagian itu Ada CBD. di bagian kiri selatan. Selatan. Bukan Pengen ke bisa sana ke selatan. tuh. nongkrong Jakarta Selatan. Jadi kenapa? Karena Jaksel yang ngelit culture-nya sih menurut gue. Oke. Lu udah sering karaokean kan? Udah Iya, pasti dong. Iya. Musik-musik. Tapi kalau DJ-nya bisa dibilang mereka kalau sekarang sih nggak terlalu ya. Tapi dulu zaman dulu kan di Jakarta itu duluan di mereka 2-3 tahun Iya setelahnya. betul. Karena memang trend center lah ya, Jaksel tuh trend center. Iya. Tapi lu pas diajak Andre waktu itu kan lu lumayan susah tuh pasti dari lu konten-konten horor. Takut dia. Hah? Iya. Iya. Takut. Kenapa Gue takut? bilang kayak gini sekarang Andre, gue terus terang aja. Kalau misalnya kita bikin nama, waktu itu tuh Andre ngideinnya Jaksel Proof beneran literally Jaksel APPROVED Iya. gitu. Kan kita kan akan ngeklaim apapun yang berbau Jaksel, lo ngelihat gua. Kalau lo nggak ngelihat itu di approve dari Jaksel Proof, Berarti itu belum belum approve, approve. iya. Nah, gue bilang sama Andre kayak banyak creator atau instansi-instansi yang emang udah ngeklaim kalau mereka tuh Jaksel banget. Nah, kita kan newcomer nih. Kayak orang tuh bisa ngelihat kita gimana sih kita. Gue ngomong terus terang kita bukan Ken Hadi, Andre. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita mau ngencengin kayak gitu gimana ya? Akhirnya banyak lah obrolan-obrolan kayak tentang kita bikin kayak mind map gitu lah. Ya. Kita bikin konten ini sampai akhirnya gue bilang sama Andre, kita kan emang gue besarnya dari Jaksel coret. Ya. Andre baru gede di Jaksel gitu kan. Akhirnya gue bilang sama Andre, jangan bikin Jaksel Proof tuh beneran kayak so Inggris sampai namanya tuh semua bahasa Inggris. Ya. Kalau mau kita slangin aja, kita tetap Jaksel, kita mengapprove-kan dengan cara nama approve ya jangan approve bahasa Inggris. Oke. EPRUV. Makanya lu bikin hashtag approve Iya, itu. jadi kayak kita tuh beneran reachable lah buat orang-orang. iya. Akhirnya gue tergocek tuh sama obrolan gue berdua sama Andre di malam itu. Terus akhirnya kita bikin tuh pilotnya
kita bikin konten beberapa. Itu alasan gitu. palsunya. Asal aslinya? Alasan aslinya, Ah. kalau dicengin, emang siapa lu? Nge-approve-in Jaksel? Orang kita nggak serius-serius amat. Iya, Orang makanya iya, approve, approve, iya. iya. Iya benar. Tapi kan sekarang akhirnya salah satu barometer tempat approve kan dari lu berdua sebetulnya. Kalau tempat lumayan. Heeh. Ya, kalau Iya, tempat. iya. Karena ini mungkin gue sama Andre nggak terlalu ngulik ya mungkin ya. Tapi selama gue sama Andre ngeliat kreator-kreator tuh yang emang jebolin tempat-tempat dan meng-approve-kan tempat. Sejauh ini sih gue sama Andre ngerasa Jaksel approve. Oke. Karena pas kita lihat sepuh kita ada Bang Oza, ada Bang Sastra, dia tuh ngasih culture Jakselnya, tapi dia belum meng-approve-kan tempat-tempatnya. Iya. Gitu, kayak kebiasaannya tuh emang dipegang nih sama mereka. Bang gua enggak disebut. Bang Oza, Bang Sastra. Bang Palevi, Ya. heeh. Oke, terus lanjut. Kemal tuh maksudnya. Bang, lu tahu Kurasu? itu. Kalau itu kita perlu akuin. Jujur. Perlu akuin. Jujur Akuin. gitu. Nah, Salomon gue tag depan muka Camuy. Iya. Yang 26 juta. Aduh, capek deh. Iya. ada gue akuin itu keren. Iya, itu. Tapi situ gitu akhirnya Iya. kayak gue sama Andre mencari signature emang banyak banget yang ngebahas tentang Jaksel. Tapi kalau misalnya kita mengapprove-kan tempat segala macam itu kan masih jarang quote unquote ya. Akhirnya mungkin dari situlah kalau kita bikin traffic tentang top 3 Jaksel itu banyak banget Andre. Itu literally banyak banget kan. Iya, iya. Sampai MM-an. Iya. Cuma kalau misalnya lagi ngebahas tentang behavior itu tetap banyak banget. Tapi nggak terlalu kuat. Tapi nggak terlalu kuat. Tapi lu berusaha untuk membuat itu menjadi kuat kan? Karena lewat konten-konten yang selalu upload kayak gitu. Nggak harus. Oh, oke. Sesuai demand aja kalau sekarang. Iya. Oh. Tapi itu alasan keduanya. Kata pertamanya? Anjing ah. Alasan pertama sebenarnya kita akhirnya akan upload setiap hari. Literally ada yang satu hari satu, ada yang satu hari 2 bahkan. Jadi Nah. mau nggak mau kan kita harus back banking ya. Iya. Ya udah kita main mapin aja tuh kontennya apa aja. Nah, nih gue nanya Andre, berarti lu kan udah lumayan lama di konten segala macam kan? Berarti lu udah lumayan apa ya, hatam lah di balik layar sebelum bikin konten tuh. Iya. Sepenting apa dari mind map sebelum lu bikin sebuah IP pribadi menurut lu? Ngebedah segala macam gitu. Nggak penting-penting amat sih. Serius lu? Nggak mungkin anjing. Nggak penting-penting banget. Nggak penting. Karena kalau lu makin mikirin, lu makin mundur. Oke. Kayak pasti ada aja yang kurang, ada aja yang kurang, ada aja yang kurang. Mendingan kayak lu pikirin kayak niatannya aja, Ya. abis itu eksekusi aja. Oke. Itu yang gue lakukan di Andovi Andrea Show. Gue pengen bisa bikin konten yang bisa bahas apa aja, di mana aja, kapan aja. Oke. Dan gak Oke. dimain-main yang kayak harus A, harus B gitu. Oke. Jadi cari referensi dari luar, kita modif aturannya, langsung eksekusi. Karena eksekusinya yang akan ngasih tahu lu akan kemana. Oke. Kayak top Aries, di 3-nya Aries soalnya. top Iya, 3-nya Belgi. Jaksel approve yang tempat, itu kan bukan rencana awalnya. Oke. Rencana awal bahkan kita mau bahas behavior. Iya. Tapi ternyata ya kita ketangkepnya ke tempat. Kita switch ke tempat. Tapi menurut lu nih sebagai Jaksel approve ya, top 3 zodiak paling baik di Jaksel apa? Paling banyak. Paling banyak. Yang apa nih? Yang approve. Yang approve yang red flag atau green flag atau apa Green nih? flag approve. Kalau Gemini sih udah pasti red flag ya. Iya, Gemini Kalau red flag. Gemini red flag. Paling approve Kalau approve 1 Aries menurut gue. karena lu Aries. emang dasar NPD aja anjing emang. Aries paling approve ya. Aries. Andre. Oh, gue Kalau lu? Aries. Kalau gua kayaknya yang kecil aja Aquarius. Aquarius. Ya udah gimana kalau kita tanya ke teman kita bener nggak itu paling approve ya? Coba. Coba ya langsung aja kita masuk ke Jojo di segmen Iya Kak, Li Percaya Zodiak. Jojo, silakan. Halo. Wow. Iya, telat. Keren kan maksudnya? Telat udah, telat. Oke, balik lagi bareng gua di Ya Kali Percaya Zodiak. Kakak Camuy sama Kak Andreas apa kabar? Baik, baik Bang. Baik Bang. Abang Rehan? Baik, Indrek. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelumnya Kakak Andreas dan Kakak Camuy, menurut kalian outfit saya sudah sangat Jaksel Udah belum? approve belum? Kalau dia dari atasnya ya, Iya. gua akuin dia ngikutin culture. Alias Jujur. jumbo. Iya. Jumbo deh. Baju jumbo ya. Riding wave sih riding wave ya. Iya. Cuma kalau misalnya mau diselamatin sih untung lo naikin boleh Bang tangan lo Bang kanan kiri Bang. Celananya tangannya lengannya. Karena Satu lagi. Nah, di jujur. situ, Approve. di situ unggul, Di situ unggul, tangan kiri lu unggul. Dia Gitu. ngeliat banget tuh ada Ngeliat di tatonya. situ, iya. Boleh lah, boleh Bang. Oke. Gua di sini bakal ngejelasin gua di sini akan sharing beberapa emang ada gitunya, makanya kata lu bilang jangan grogi, lu bilang bawaan, udah bawaan. Natural. Natural. buat zodiak-zodiak yang ada di Jaksel. Pertama, orang-orang yang percaya sama zodiak itu bakal nyari bahan obrolan. Bener gak, Kak?
Bener ya. Bener. Itu Betul, buat betul. apalagi buat pick up Buat line. cewek iya bener. Buat bener. pick up line sih cocok sih. Duck down di bar udah bahas. Cewek-cewek pipo sih masih kemakan. Kemakan. Masih kemakan. Makan. Kalau contohnya kayak gimana Kak? Biasanya di bar-bar tuh, lu kalau Iya. nongkrong di bar sendiri, yang di standing table itu di situ. Kalau di duck down ya Kalau duck contohnya down ya. di situ, telak udah. Oke, yang kedua validasi terhadap Kok balikin? diri sendiri. Kok mantu ngobrolnya mantu gak sepihak. Kok mantu dua arah? Kok dua arah? Kok ngobrolnya seru. Apa tuh? Yang kedua apa tuh? Yang kedua itu validasi terhadap diri sendiri atau orang lain. Jadi anak Jaksel tuh suka percaya sama zodiak buat diri mereka sendiri. Bener nggak Kak? Oh dia self proclaim gitu kalau Aries tuh keren banget lagi. Aquarius keren banget lagi. Tadi baru Iya. udah. Kali itu. Baru dia lakukan. Gue sih ngerasa enggak ya. Belum ada 3 menit anjing. Nanti zodiak paling keren apa? Aries. Boleh lanjut Jo. Yang ketiga itu FOMO aja. Jadi udah jadi rahasia umum kalau anak-anak Jaksel itu seneng sama apa yang jadi lagi rame atau jadi lagi ngetren. Bener nggak? Jaksel Tapi tentu. itu karena tadi lu bilang trend center kali ya. Jadi orang penasaran pengen nyoba semuanya dari berbagai daerah gitu. Kalau menurut gue, tapi gue kan ada bahas zodiak juga di Andrea Show. Dan itu emang trafficnya gede banget. Jadi kalau sumber traffic itu adalah Hindia, bahas Hindia, Bernadia sama zodiak. Zodiak, betul. Karena menurut gue itu levelnya udah di bawah agama. Iya. Bahas zodiak ya. Iya. Jadi mereka mengenal diri mereka bukan dari psikolog, Ajaran agama, psikiater, ya. enggak penting. Bukan dari Yesaya Iya, gitu kalau- Mazmur bukan ya? Kalau Gemini dibilang dia ekstrovert, dia main keluar. Iya, Tapi benar. kalau Virgo dibilang introvert, dia baca buku. Benar, sudah semenggerakkan pola Kayak pikir gitu, itu ya. jujur, jujur. Iya. Oke, Andre. Oke, Jo, lanjut, Jo. Jadi zodiak itu banyak ya guys. Kayak Evo refreshing quiz. Kayak apa? Oke, apa? Evo refreshing quiz. Hati-hati kalau salah. Iya. Pakai rasa apa Jo hari ini, Jo? Ada rasa leci, guava, berry, sama mango. Lo pakai apaan? Gue pakai leci, Camuy pakai berry, Andre pakai mango. Lu pakai apa? Gua hari ini pakai yang guava squeeze. Guava, the best rokok in town. Kalau misalnya zodiak kayak gimana tuh Jo? Menurut Jo yang suka banget sama guava Jo? Kayak Aries. Wah, kenapa Aries. tuh? Karena adanya Aries, sudah. Karena top of mind Aries, sudah. Gue percaya kok, gue percaya. Gue percaya kok anjing. Mudah ya, beberapa kerjaan emang mudah dulu. Karena easy money di Jaksel Iya, real. oh ini yang coba Di izin bawah mania. karaoke ini dia. Di bawah Di bawah karaoke sih anjing. Di bawah ini dia. Di bawah karaoke sih anjing. Karaoke tuh udah gampang banget Iya. kan. Ini dia udah nomor 2 nih. Oke Han, lanjut lagi Han. Oke, sudah terima kasih Joshua sudah membawakan berita yang sangat Insightful banget sih Sangat Bang Zodiak. penting. Jujur. Dan sangat confident ya. Iya, Betul, jujur. betul. Tapi ngomongin karaoke tadi ya. Menurut lu masih hidup nggak bakal di Jaksel bakal masih lama nggak karaoke ini? Masih sih. Iya, lama atau enggaknya akan lama. Hmm. Cuman happeningnya nggak se-happening dulu aja. Iya, iya. Gitu. Karena waktu pas dulu akhirnya semua pada Karaokean. karaokean, akhirnya kan bikin grup karaoke. Iya, dan Nah. makin banyak grup Uh-uh. karaoke-nya. Dan sekarang kayak nggak perlu punya grup karaoke, kayak contohnya Jaksel Approve aja. Hmm. Ini kan bukan lead karaoke kan, bukan Iya. karaoke lead, tapi Iya. emang KOL yang bisa nge-lead aja. Iya. Akhirnya banyak aja tawaran. Iya sih benar sih. Gitu. Minggu ini kita manggung ya. Di mana? Manggung. Manggung di mana? Manggung. Lasel. Untuk Tahapnya udah lasel, tahapnya udah lasel dia manggung. ya, kalau mentas sih jujur. Mentas pensi. Mentas pensi. Mentasi Nora sih anjing. Masa Jujur mau kita mentas dulu. seminggu ini alhamdulillah ada 4 titik. Iya. Alhamdulillah. Jadi kayak emang tetap bakal naik terus. Tapi balik lagi ngomongin soal Jaksel ya. Iya. Maksud gua seberapa pede bahan Jaksel nggak akan habis menurut lu? Karena lu kan lumayan berarti nama nih kalau Jaksel kan lu keluar kan lumayan kayak kok jadi bukan Jaksel gitu. Kenapa lu nggak bahas Jaksel? Oh gitu. malah salah mindsetnya kalau kayak gitu. Karena yang tadi Andre bilang, Jaksel itu tuh akhirnya approachable. Culture ya? Culture. Iya, iya. Bahkan waktu pas gua ke Saudi kemarin, Han, gue bikin konten di IG-nya Jaksel Approve sama TikTok-nya. Gue bikin tempat terjaksel di Saudi Arabia. Oke. Tempat terjaksel di Mekah, Madinah Berarti gitu. meromantisasi kata Jaksel itu lu Mm-mm. pakai kayak gitu. Jadi ya? bukan ngebahas tentang domisili doang gitu. Karena kan Iya. orang mikir Jaksel means keren. Iya. Jaksel means kayak oh orang nyampe banget nongkrong di sana. Waktu pas gue ke Saudi, gue beneran kayak inspeksi tempat-tempat yang anak-anak gaul Saudi nongkrong di sana. Iya, iya. Jadi akhirnya gue self proclaim tuh, ini Jaksel banget. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya habis atau enggak sih, ya nggak akan habis ya. Angle kita lumayan sama sih. Karena kalau gue kan bahas skena sebetulnya kan. Dan kalau dari awal gue bahas skena kan lumayan gue main mapping Andre. Jadi Iya. kayak gue mikir kalau skena itu berarti bisa masuk ke tempat, bisa masuk ke fashion, bisa masuk kemanapun gitu. Dan Cuma, iya. iya dan akhirnya gue menemukan sebuah fakta bahwasannya kayaknya di setiap daerah pasti ada tempat yang diklaim tempat skena. Betul, betul. Dan itu sih yang gue pakai gitu. Bedanya lu sama kita, lu heavy production.
alias kemarin akhirnya gue bertemu Jaksel Proof di salah satu tempat grand opening. Jelasin ya. Dia bawa tim kameramen, telak satu, ngambil angle dari seberang dulu, terus Andre ngebrief kayak, lu jangan kayak ntar gini. Gua dengan PD-nya, HP, Lo tahu gue lagi dari mana Zap, gitu, iya. Itu sih satu. Tapi kan yang nonton tetap banyak. Alhamdulillah. Tapi menurut lu gue perlu merubah konsep itu kan? Untuk semua konten kreator tuh, jadi ini yang gue dapetin dari anak-anak LL juga. Winning konten tuh ada umurnya. Betul. Makanya setiap konten kreator harus sebenarnya berubah persona beberapa bulan sekali kan. Personanya nggak harus dirubah, tapi Konsep kontennya. eksekusi segmennya bisa dirubah. Oke. Jadi jangan keburu masa prime kontennya. Prime konten tuh kalau emang panjang banget dia bisa sampai 8 sampai 100 konten diulang. Akhirnya dia masih dimakan gitu ya. Tapi kalau lu jangan nyari winning konten barunya waktu 80-100, jangan. Waktu 40 gitu. Waktu di tengah-tengah. Oh, biar bisa kita tes sebelum pas kita udah ngedrop gitu kan. Iya, jadi kan? bisa gantian. Iya, berarti lu harus nyari awareness-nya sebelum lu ngedrop banget. Iya. Oh, itu trik ngejahit engagementnya di situ. Itu juga yang gua sama Andre jalanin sekarang, walaupun emang top of mind orang ya, bahkan tim Evo nulisnya top 3 Jaksel. Nah, karena apa? Nah, akhirnya kan mungkin orang mikir, oh yang berbau Jaksel, yang apalagi yang ngelisting top 3 itu kan pasti nempel ke Jaksel Proof kan. Akhirnya gue bikin sama Andre kayak contohnya inspeksi Jaksel, which is itu kan bukan top 3 tapi visit. Bahkan gue sama Andre lagi bikin satu fitur gitu namanya unwritten rules. Jadi kayak aturan tidak tertulis anak Jaksel kalau bla 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 bla. Coba kita tes. Benar tuh unwritten rules anak Jaksel kalau lagi dugem. Ya, tipis tuh itu tuh bare minimum. Menurut Unwritten rules kalau anak Jaksel lagi ngedugem. Dari table bawa gelas ke dance floor. Udah itu nggak boleh. Itu nggak boleh menurut gue. Kenapa? Terlalu telak lu nyari cewek menurut gue. Ketahuan banget. Iya mentah banget. Nah, baiknya gimana? Baiknya botol anjing. Enggak. Gue masih percaya konsep tatapan pertama tuh penting. Gitu. Sama pinjam korek masih penting nggak? Kurang. Jadi lu natap lu set, misalkan lu minum set. Itu penting itu. Kalau dia natap balik tandanya gas yuk. Kalau dia natap balik lu nih, apa yang harus dilakukan nih biar pada tahu nih? Gini Andre. Tatapan pertama kita masih ngeraba-raba dulu. Tatapan ketiga samperin. Gentle. Di situ gentle. Tatapan kedua itu untuk say hi. Itu say hi anggapannya. Tatapan pertama tuh kan kayak mungkin aja nggak sengaja. Kalau kedua ada niatan. Pas ketiga rada lama. Baru ambil gelas kasih. Oh, step kedua tuh berarti udah penasaran. Udah penasaran. Nah, itu kan secara konsep. Ya. Cerita asli, coba cerita asli yang gimana cerita asli? Cerita aslinya kemabukan, gue samperin gue kasih botol. Udah. Yang mana unwritten rules itu patahkan sendiri. Iya, gue patahkan sendiri. Udah jatuhnya tetap katro. Ini teman-teman anjing nih yang kalau misalkan patungan botolnya diambil botolnya buat cewek. Gue beli sendiri sih. Oh iya, ngeri. Lu konten pertama Jaksel Proof yang boom banget konten apa? Gue lupa lagi, Andre. Karena yang boom itu tuh bukan satu, langsung dor gitu loh, sampai gue sama Andre pun juga kayak, oh emang kita sekemakan itu lagi ternyata. Iya. Gitu. Nah, gue tuh lumayan abis Kurasu kan lumayan boom. Yeah. Cuman orang tuh tetap ngiranya gue Rehan Kurasu. Yeah. Nah kalau lu nggak ada tuh kayak gitu tuh. Kita top 3 sih. Misalkan gue lagi mau nyukur nih di tempat cukur, gue nunggu kan. Ada orang datang sebelah, Mas Jaksel Proof ya? Iya. Saya mau makan habis ini kemana ya? Andre Zomato kah? Itu udah sampai sana. Kenapa jadi kayak pecinta Zomato anjing? Kok otomatis? Kok ngerti banyak tempat jatuhnya kan? Tapi itu sekarang jadi mikirnya kayak gitu. Iya benar. Kalau gue kenanya mungkin tempat skena apa bang gitu kali ya. Iya. Masalahnya kan gini, gue misalkan gedenya di daerah yang kecamatannya Cilandak. Gue mungkin masteringnya di Cilandak. Iya. Ada waktu itu gue ke coffee shop Tebet. Dia mau ke Kina. Baristanya mau makan malam. Bang, pecel di sini enak di mana? Wow. Pecel. Sampai pecel gue harus tahu sih. Aku pergi kuliner aku adalah pergi kuliner. Aku panglima kuliner. Bondan. Sampai Bondan. Gitu kayak loh. Iya. Tapi sekarang gue mau ajak lu main game, boleh nggak main game? Boleh. Jadi sesuai nama lu Jaksel Proof, jadi tim Evo bakal ngasih beberapa pertanyaan soal pengetahuan Jaksel. Oke. Berarti lu sama Andre satu tim lawan gue sendiri ya. Jadi kita cepet-cepet angkat tangan. Oke, siap. Tes pengetahuan Jaksel Proof. Let's go. Pertanyaan pertama.
Apa nama bengkel CBD yang dulu sebelum naik jadi bengkel lagi? Moy. Semoy. Sabar. Ya. Itu dong, ada waktu 5. 4. Gue jadi ngeblank gue. Dulu tuh pokoknya pothead. Abis pothead itu tuh ada satu lagi. Lu bikin- Palas. Anjing gitu. 1-0. Bener nggak? Gak apa-apa. Ah. Kecil. Kita emang teorinya pur. Iya, satu grup sama Kita taunya dari OG-nya, bukan yang baru. satu grup sama Mirror Bali info. iya, paham. Iya, Palas. Oke, next. Nama Blok M Square zaman dulu. Blok N. Masa Blok M? Masa simpel banget sebelum MN emang sih. Tapi kan nggak segitu. Masa dari Blok A dia? Blok A, Blok B, Blok Emang C. itu sejarahnya. Iya, sejarahnya itu emang. Melawai, mungkin melawai ya. Blok M zaman dulu. Enggak. Nama Blok M zaman dulu. 5, 4, 3. Wah, nggak tahu gua. Mentok gua. Kita lawan kru F dah. Iya, apaan? Aldo Bang Wat. Ini mah orang tua kita yang tahu. Bapaknya dia yang tahu, Aldir Bapak gue yang tahu. Iya, Kita kan gila. 2000 coret nih. Lu nanya ini kalau bintang tamu Fitra Eri gila. Sambil di jok nih nunggu. Iya. Sambil masih banyak space. POV Om Fitra Eri naik taksi online. Impresi berkendara yang sangat nyaman, tinggi saya 177 cm dan headroom yang cukup lega serta legroom yang sangat luas. Itu terus. Masih Tapi gue banyak. ikutin. Iya. Ada seru itu seru. Space-nya tinggi banget nih, soalnya saya tiduran. Anjing. Oke, next. Singkatan CSW. Wah, kelihatan. Udah Kelihatan, center, tadi udah kasih, center. kasih, Gue belum kelihatan. lihat gue. Kelihatan tadi kelihatan. Kelihatan. Apaan emang? Katanya Next. ke bahasa Belanda tuh. Wah, apaan tuh? Centralnya stitching walaupun. Itu apa emang? CSW tuh. Gue nggak tahu lagi weather Wah, approvean tim lu kayaknya ya. Iya, makanya nih tim gue lebih approve nih. Jakselat jangan 80-an, Mas. Yang Ini apa sih kalau boleh tahu? Iya, sekarang Ini apa sih? apa Ki? Boleh nggak? Apa sih? Malah ya, Apa? oke, gitu. Zodiak tempatnya di mana aja gitu. Sejarah brand boleh. Sejarah brand boleh. Ini masuk dari zaman koloni Belanda anjing. Ini Oke, bukan next. Wikipedia, Bang. Stasiun MRT kelima dari Lebak Bulus. Sabar, Lord. Langsung jawab. Stasiun Tuku Raya Cipete. Salah. Salah. Blok M. Harusnya Arah Lebak Bulus arah mana nih? Blok A. Arah Harusnya Lebak Blok A. Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus ke Dari mana? ke Fatmawati berarti mentoknya. Stasiun MRT kelima dari arah Blok A. Haji Nawi Blok A. Sep. Wes, benar ya. Itu gua kasih tahu. Iya, benar. Itu daerah lu Haji kan? Nawi Blok A. Daerah lu kan? Benar, Revo and Fauna isin. Revo and Fauna isin. Revo and Fauna isin. Fauna respect ya. Iya, respect. Ini soal terakhir ini. Soal terakhir ya, oke. Kayak ini kamu belum jawab. Kamu lu. Camu, Camu Udah tadi kasih, kayak banget lu, kasih Ge. coba kasih. Next. Cipete. Iya, terlalu gampang lah, masa dia Cipete anjing terlalu gampang. Terlalu gampang itu dia Terlalu tuh tahunya gampang. dari gue. Terlalu gampang. Tahunya dari gue. Kecuali nanya Excelso pertama kali buka di mana Iya. belum tahu dia. Si belum kopi. tahu. Hah? Si Si kopi. kopi. Iya, si kopi. Sudden death. Sama semua nih ya. Iya. Nah, Kalau sebenarnya kalau beneran Jaksel Gansi. Gansi pakai Y. Gansi. Kan ini pertanyaan yang pakai psikologi ya. Iya. Orang kan nyong gancit. Iya. Pasti jawabannya gansi. Iya benar. Gansi. Orang yang jatuh beneran sih. Benar. Iya. Gansi. Kalau orang Depok ke Sensi nyebutnya Senayan Sensi. Bukan Senayan Sisi. Senayan Sensi dia pikir udah telak. Udah. Oke. Tapi Atau jujur kita mau adu pengaduan ilmu dulu nih, pengaduan ilmu. Coba Ilmu lu Jaksel. dari lu. Tuku, lu tau gak Tuku kenapa nggak jual maca? Nggak tahu karena dia mah mainnya dapur, telak. Jatuh ngobrol sama CEO kalau kayak gitu. Jatuh ngobrol sama CEO, Mas. Kenapa? apakah gini deh. Selain kopi tukunya, Heeh. selain kopi di tuku yang paling ger apa? Margaret tea. Enggak, maksudnya bukan minuman, makanannya. Martabak mini. Bukan ya. Kalau gue Tuku megangnya piscok. Piscok. Ada. Gua kurang tahu gua. Carrot cake. Carrot cake tahu. Carrot cake tahu. Enggak, kenapa nggak jual maca tuku? Jadi ini sejarah aja, gue kasih tahu. Tipis aja, Bang. Tipis. Heeh. Jadi Tuku kan penggerak kopi susu pertama. Salah satu ya? Salah satunya, which is pada zaman itu menjadi perdebatan itu kopi apa bukan. Ya, betul. Ownernya itu nggak pengen dia punya perdebatan ini tuh maca apa bukan lagi. Jadi dia dibanding ambil pusing, jadinya Ya. dia udah kopi aja. Biar gua di debat-debatnya di sini aja, biar nggak usah ke maca.
Itu gua kasih tahu, itu. Konspirasi teori, konspirasi. Itu gua kasih tahu. Kevin Tapi Hadid juga- lah, Kevin Hadid. Ya doain aja ntar sama Jaksel Proof sama Tuku collab, ntar akan Amin. ada maca. Karena lu maca banget ya, karena lu maca banget. Alias Happy Maca. Alias kalau yang maca beneran dari teh Nggak doyan itu kan lu? si suka. Lu harus maca latte kan? Harus maca latte. Harus maca campur susu kan? Harus Tapi lu maca pernah susu. nyobain maca biasa, Wi? Pernah, gue muntahin. Gak enak banget kan. Soalnya rasa maca beneran, yang beneran gak dikasih susu, itu tuh rasanya kayak rasa kopi, tapi beda ini maca yang satu kopi gitu aja. Bentuk sangar, tapi kalau syuting, misalnya sampai ultra milk. Ya Allah, gue bilang. Kok enggak. serem? Kok serem? Riders kan gak bikin repot. Ya rasa taro lagi aja. Rasa lama tuh, rasa taro. Ada mocha enak tuh, mocha. Mocha enak. Tapi yang paling approve menurut gue itu bukan rasa taro atau apa? Mocha, Mocha. karamel. Ada Frisian Flag rasa coconut. Oh, itu Oh, iya, enak. benar, Itu seger. seger. Benar. Itu Seger. Susu kurma ya, Mas? Susu 7 kurma kan? Iya, itu ger. enak kan. Gua akuin ger. Gue dibanding susu beruang, gue susu kurma. Susu kurma ger. Enak Menurut gitu. gua ger itu. Anjing udah mulai bahas susu sih. Makasih ya. Tapi terakhir dari lu Dre mungkin ya. Buat orang-orang yang pengen mulai bikin konten di TikTok terutama bahas Jaksel. Tips and trick lu apa, Dre? Karena kan udah segitu banyak orang bahas Jaksel, segitu banyak juga topik yang mereka bahas. Terus kalau ketika ada orang baru pengen bahas Jaksel, menurut lu apa? jangan. Iya lagi. Iya, kan brand budget kan limit ya. Iya benar, Ntar kalau dia dibahas Jaksel lagi naik, benar. kayak Andri Senopati Iya, kebalik. Semenjak Iya. Andi Senopati emang udah mulai skincare aneh masuk ke gue. Iya. Udah mulai aneh itu, Abang Andi anjing. Maksud gua batasin aja, udah nggak usah bahas daerah lain. Iya, iya. Kayaknya Jaksel udah habis guys, kemungkinan Kemungkinan menurut gue. Udah menurut banyak gue. creator yang ngepalain. Iya, iya, iya. Ada banyak yang bisa dieksplor Iya, gitu. dan bakal habis sekitar sebulan lagi lah, udah habis. Jadi Kalau buat creator baru. Creator baru. switch aja switch. Tapi kalau orang belum mulai konten, startnya dari mana menurut lo? Startnya dari ngonten tiap hari. Apapun itu. Dari yang lu suka. Karena ngonten itu tiap hari stres. Oke. Kalau udah ngontennya stres dan lu nggak suka dan yang nontonnya 10, Mending seru cari yang tuh lain. hidup kan, Mending cari seru. yang lain. cari lu mulai ngonten dari apa yang lu suka aja. Tapi penting nggak untuk nyari referensi dari luar negeri? Penting banget. Banget. Karena gini, ini gue kasih tau ilmu. Iya, coba. 80% orang Indonesia tuh nggak ngerti bahasa Inggris. Oke. Jadi ketika itu direferensiin Ke dari luar Indonesia. negeri Indonesia, itu kesannya jokes baru. Oza yang jokes yang nggak diboleh ngomong di Iya. rumah sakit jiwa, Sumbu tapi pendek boleh itu, di sumbu coffee shop. pendek. Iya. Itu dari luar negeri referensinya. Oke. Cuman di Indonesia, baru nih jokes. Iya, iya, iya. Dan itu kan sebenarnya udah terjadi dari zaman YouTube sebetulnya. Zaman Beyond Combat, Beyond Combat. Iya. Epic Rap Battle, Iya, 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 iya. semua hal. Gak ada yang Timothy. organik. Timothy. Timothy kan bikin perusahaan kalau dia. Itu dia Terinspirasi luar negeri, iya. referensi, dia kontennya editorialnya hampir Rage bait mirip. ya bahasanya, rage bait ya kalau konten-konten kayak Timothy Ronald gitu ya. Iya. kayak gitu. Kayak Big Mo gitu sekarang. Big Mo. Gimana pendapat lu tentang Bigmo? Sumpah, Surabaya kota ter-L, gue gak akan pernah seumur hidup gue lagi nyentuh Surabaya nih. Surabaya. Weh. Surabaya, Surabaya, weh. Siapapun creator yang bikin itu, parodi pasti naik. Masih naik. Sumpah Surabaya kota ter-L, gue gak akan nyentuh lagi di kota Ini buat Bigmo ya. Cara main internetnya udah bener. Oke. Tapi jangan lu ngikutin arah speed. Oke. Speed. Iya, Dia kan iya. jadi ke arah Speed speed, kan. banget, Dia kan IRL juga tuh. jangan ikutin arah speed karena speed tuh lovable. Oke. Sementara Makanya karakter lu beda. Karakter lu beda, lu tuh villain. Hmm. Jangan membuat karakter yang nanti lu switch nanggung, gue tuh antara mau villain atau mau baik. Oke. Full villain Mending sekalian. villain sekalian. Itu dia everybody. Gitu. Terima kasih untuk Jaksel Proof. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ditunggu konten Unwritten Rules lu ya. Kapan rencana upload? Udah upload. Udah upload? Udah. Hari ini? Kemarin? Kemarin udah. Ya, FYP tinggi banget. Alias? 10.000. Tadi kan lu baru. tapi nggak apa-apa. Maksud gue, buat yang konten-konten baru ya. Misalkan lu nggak konten baru, banyak konten kreator lama yang gara-gara udah punya winning konten biasanya ratusan ribu, sejuta. Ya, terus lu mulai konten baru. Nyari konten baru vlog. males. Hmm. Nggak apa-apa maksud gue. Sambil konten, makanya itu gunanya konten tiap hari. Jadi Ya. slot itu banyak. Iya, iya. Dulu bisa nyoba banyak hal juga kan. Akan Yang kemakan kena yang kok. mana, yang kena Iya, yang mana. yang ya. mana. Pasti akan kemakan. Itu dia Andre Rosadi everybody. Itu dia. Terima kasih banyak buat Jaksel Proof. Terima kasih juga buat Euphoria yang sudah nonton. Jangan lupa untuk beli di minimarket atau warung-warung terdekat dari rumah lu. Diplomat Evo Refreshing Squeeze rasa leci, ada rasa berry, ada rasa guava, ada rasa mangga ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe dan nonton semua episode-episode di Gue Nanya Gue Jawab bareng sama gue Raihan.
Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu lagi. Diplomat Evo, Euforia, Explore aja. Bye-bye.